Shalom saudara, saya percaya kita dalam keadaan baik dan luar biasa. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah orang yang sudah meninggal dapat menjumpai kita? Saudara pernah tidak mimpi didatangin orang terdekat yang sudah meninggal, lalu kita bingung, apakah orang yang mendatangi kita ini adalah betul orang terdekat kita atau bukan? Bagaimana kita dapat menjelaskan peristiwa unik namun nyata seperti ini? Mari kita lihat 3 anggapan yang berkembang di masyarakat Kristen secara luas dan apa kata Alkitab mengenai hal tersebut. Pertama, fenomena yang terjadi sama seperti halnya Tuhan Yesus menjumpai murid-murid sebelum ia terangkat ke sorga. Ada tradisi yang berkembang di masyarakat bahwa orang yang telah meninggal masih dapat menjumpai orang yang masih hidup dalam kurun waktu 40 hari setelah kematiannya. Ditambah lagi dengan mengutip ayat sekenanya di luar konteks dan menyambungkan dengan peristiwa Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya selama 40 hari. Yang memegang kepercayaan ini pastinya tidak sadar bahwa Yesus bukanlah orang mati yang mengunjungi murid-muridnya, melainkan ia telah bangkit dari kematian dan hidup, seperti ada tertulis di Markus 9 ayat 9-10. Jadi, anggapan bahwa orang meninggal dapat menjumpai kita sebagaimana Tuhan Yesus adalah sebuah pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kedua, fenomena yang terjadi sama seperti saat Musa dan Elia menjumpai Tuhan Yesus di Bukit Transfigurasi. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa peristiwa ini dapat menjadi sebuah pijakan untuk menyatakan bahwa orang yang telah meninggal, yaitu Musa, menjumpai Tuhan Yesus dan bercakap-cakap dengan Yesus. Dalam konteks ini pun tidak tepat jika dijadikan landasan kepercayaan orang yang sudah meninggal masih dapat menjumpai manusia yang hidup. Sebab pada waktu itu Tuhan Yesus berubah rupa atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai metamorfo. Sehingga baik Tuhan Yesus, Musa maupun Elia bersama-sama berada dalam dimensi yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Dalam hal ini adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang menyertai Yesus pada saat itu. Ketiga, fenomena yang terjadi sama seperti ketika Saul berjumpa dengan Roh Samuel. Terdapat 2 penafsiran yang berkembang terkait dengan fenomena ini. Ada penafsiran yang mengatakan roh yang muncul itu bukanlah Roh Samuel, dan penafsiran lain yang mengatakan itu benar Roh Samuel, tetapi atas izin Tuhan untuk memberikan pelajaran dan peringatan kepada Saul. Nah, terlepas apakah kita berada dalam golongan yang meyakini itu adalah Roh Samuel ataupun bukan, Alkitab jelas menyatakan bahwa pemanggilan arwah, bertanya pada arwah yang dilakukan oleh Saul adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan dan merupakan dosa. Karena itulah Saul mati. Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan dalam mengajar agar lebih mudah dipahami. Dalam Lukas 16 ayat 19-30, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Dari sini kita dapat mempelajari bahwa ada jurang pemisah dalam dunia orang mati yang memisahkan 2 kompartemen yang berbeda, yakni Hades dan Firdaus. Pelajaran berikutnya adalah tidak diperlukan orang yang telah meninggal untuk mengunjungi orang yang masih hidup untuk menyampaikan pesan khususnya terkait pertobatan, sebab sudah ada pada mereka kitab suci. Mungkin ada saudara yang masih bertanya, lalu bagaimana mimpi yang tidak bisa kita rencanakan bisa terasa sangat nyata, seakan-akan orang yang sudah meninggal datang menjumpai kita? Setiap orang pasti pernah mengalami mimpi. Terkait dengan mimpi, Leland Ryken, seorang profesor emeritus bahasa Inggris yang juga adalah penata gaya sastra dari Alkitab English Standard Version, dalam Dictionary of Biblical Imagery menjelaskan, arti dreams and visions adalah mimpi akan muncul sesuai dengan kondisi yang sedang dialami manusia pada hari itu. Seperti yang dicontohkan dalam kitab Yesaya 29 ayat 8. Saat seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, tetapi ketika bangun, ia masih tetap lapar. Atau bisa juga saat merindukan seseorang hari itu, ia bisa bermimpi bertemu dengan orang tersebut. Dalam Alkitab, kita mendapati begitu banyak ayat yang menyatakan bahwa Tuhan menjumpai orang melalui mimpi. Tuhan memberikan pesan peringatan agar jangan sampai berbuat dosa. Tuhan memberikan pesan atau berbicara kepada orang tersebut. Tuhan mengabulkan permintaan, dan sebagainya. Namun, Alkitab tidak pernah menuliskan tentang orang yang sudah meninggal menjumpai orang yang masih hidup melalui mimpi. Jadi, sebenarnya siapakah yang dijumpai dalam mimpi orang-orang? Apakah itu setan atau roh jahat? Tentu tidak juga demikian. Dalam kedaulatan dan kasih-Nya, Tuhan bisa saja memberikan mimpi kepada kita, di mana dalam mimpi itu kita melihat orang yang telah meninggal dan penglihatan itu begitu sangat nyata untuk memberikan pesan penghiburan dan kekuatan kepada mereka yang masih hidup yang telah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal adalah hal yang baik dan datang dari Tuhan. Sama halnya juga, bukan semuanya yang buruk dan datang dari iblis.
Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya tetap harus memiliki kepekaan dan ketajaman rohani dalam mengujinya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang terkasih, saya percaya bahwa di dalam Tuhan, meskipun kondisi saat ini tidak menentu, kita senantiasa memiliki pengharapan, sukacita, dan kekuatan yang baru. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari katakan tidak pada menyerah dan putus asa, sebab kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada satu perkara pun yang tidak mungkin. Semuanya mungkin dan senantiasa indah pada waktunya. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami di Ibadah Raya GB Mall Taman Anggrek dan Season City. Welcome! Saat ini kita akan sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Yuk kita berikan semua yang terbaik buat Tuhan. Kita all out buat Tuhan. Sebab Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita terlebih dahulu. Sebelum itu saudara, mari kita sama-sama saksikan pengumuman berikut ini. Mari kita satu hati berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan atas setiap kami. Hari ini kami datang ke hadirat-Mu, kami mau Tuhan memberikan yang terbaik buat Engkau. Kami mau Tuhan untuk bertemu, berjumpa dengan Engkau pribadi lepas pribadi. Tuhan, biar kami semua Tuhan boleh merasakan Engkau dimanapun kami berada. Sebab kami tahu Tuhan bahwa kuasa-Mu itu tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Beracaralah ya Bapa dari awal hingga akhir ibadah ini. Hanya dalam nama Yesus, mari kita semua sama-sama katakan amin. Shalom saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana kabar Anda? Pasti diberkati oleh Tuhan hari demi hari dengan luar biasa. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita memulai pembacaan Mazmur 91. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamat beribadah. Selidiki aku Tuhan, kenalah hatiku, ujilah aku. Dan kalau Engkau dapati aku menyimpang dari jalan-jalan-Mu, tuntun aku di jalan yang rata kembali Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan, bahwa kami setia Tuhan, tetap percaya penuh. Walau ku tak mengerti Tuhan, walau ku tak melihat Tuhan, aku tetap percaya Tuhan Yesus. Janji-janji-Mu, jalan-jalan-Mu Tuhan. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat
percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Haleluya, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Ku percaya kepadamu Tuhan, ku percaya Tuhan padamu Yesus, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin,
berserah kepadamu Tuhan. Haleluya. Iman kami tidak dilandasi apa yang kami lihat. Kami percaya janji-Mu ajaib Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, sebab Dia saudara, sebab Dia saudara. Haleluya, haleluya Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Yes, 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 yes. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya tak akan ku takut. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Kuatkan kami, teguhkan iman kami untuk tetap percaya kepadamu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, kini bisi kita kada baca kada bala 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 bala. Iman kami bangkit, iman kami naik, iman kami kuat menghadapi segala keadaan di depan kami Tuhan. Kami terlalu yakin dan percaya tangan Tuhan tidak pernah sekalipun lepaskan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar firman menguatkan, biar firman membangkitkan kami kembali Tuhan Yesus. Berjalan bersama-sama Tuhan makin lama makin kuat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam ibadah online hari ini. Saya percaya saudara diberkati Tuhan
perlindungan Tuhan ada pada engkau dan saudara sangat diberkati. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama tundukkan kepala, kita minta tuntunan Roh Kudus agar kami semua bisa lebih mengerti. Terima kasih Tuhan, hari ini Bapa, kami boleh berkumpul kembali untuk ibadah online hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang menuntun kami, Engkau sendiri yang mengajar kami, Engkau sendiri yang menasihati kami melalui apa yang hamba-Mu sampaikan hari ini. Urapi telinga mendengar, urapi setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus sendiri yang memimpin dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini kita mau belajar banyak tentang kuasa lidah, saudara. Lidah adalah salah satu organ yang paling kecil di dalam tubuh kita. Bentuknya kecil, tapi fungsinya lumayan penting. Dia bantu kita untuk mencicipi rasa dan membantu kita pada saat kita kunyah makanan dan mengatur suara dan perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Walaupun kecil, namun bisa melakukan hal yang besar. Seperti Yakobus 3:5 dikatakan, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Saudara, walaupun lidah kita kecil, tapi lidah kita bisa memegahkan perkara-perkara besar. Bisa menyatakan hal-hal yang besar, saudara, seperti api. Api walaupun kecil, tapi dia bisa membakar hutan, saudara. Lidah kita kecil-kecil cabai rawit. Saudara, kita mau belajar karakter-karakter lidah menurut Alkitab. Pertama, lidah itu adalah api. Yakobus 3 ayat 6 berkata, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Saudara, lidah yang tidak terjaga akan dinyalakan api neraka sehingga menodai seluruh tubuh dan roda kehidupan kita. Hati-hati dengan lidah kita, saudara. Lidah itu adalah api, panas, saudara, bisa membakar, bisa membuat kehidupan kita kucar-kacir. Lidah menentukan kehidupan kita. Lidah menentukan hidup kita di bumi dan di kekalan nanti. Kedua, lidah itu buas. Ya, tidak bisa dijinakkan. Yakobus 3 ayat 7 dikatakan, semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjala dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Saudara, dikatakan dalam Yakobus 3 ayat 7 dikatakan, lidah adalah buas. Buas itu apa? Buas itu bisa menikam orang. Buas itu apa? Bisa menguasai, bahkan mematikan orang, saudara. Maka dikatakan lidah itu buas dan tidak bisa dijinakkan pula, ya kan? Pada saat seseorang berbaikan dengan seseorang, mungkin kata-kata yang disampaikan itu adalah kata-kata yang baik, manis sekali. Tapi begitu ada kesalahan, walaupun kesalahannya sedikit, maka bisa saja temannya itu mengeluarkan kata-kata yang sudah mengandung kebencian kepada orang itu. Maka dari itu, lidah itu buas dikatakan. Mulutmu adalah harimaumu, saudara. Apa yang dikeluarkan dari mulut kita, itu bisa menjadi harimau, menikam balik kepada kita sendiri. Kalau kita mengeluarkan kata-kata yang buruk, yang jahat, maka itu merupakan kata-kata yang akan kita tuai kembali ke kita dengan kata-kata itu. Tapi mulut kita kalau kita pakai mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang manis, kata-kata yang mendorong orang, membangkitkan orang, maka itu semuanya akan kembali ke dalam hidup kita. Ketiga, lidah itu menentukan hidup dan mati seseorang, saudara. Wow, penting ya.
Kalau lidah yang kecil itu bisa menentukan hidup dan mati seseorang. Kita baca di Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Wow, lidah, hidup mati dikuasai lidah. Saudara, kata kunci daripada ayat ini adalah menggemakan, saudara. Gema itu apa? Gema itu adalah pantul balik, saudara. Ya, apabila ada orang yang suka mengucapkan, menggemakan kata-kata yang pesimis, keluh kesah, keluhan menggerutu, kebencian, kekejian, menjatuhkan, maka orang itu akan menuai kegagalan, kecelakaan, ketidakberuntungan, kesusahan, dan bahkan sampai pada akhirnya kematian kekal. Namun sebaliknya, apabila orang mengucapkan dan menggemakan kata-kata yang optimis, menyenangkan, menggembirakan, baik, menolong orang, membangkitkan, dan lain sebagainya, maka perkataan itu dipantulkan kembali ke kita. Maka kita akan mengalami apa? Kehidupan yang penuh dengan sukacita, kehidupan yang optimis, kehidupan yang berpikiran luas, dan disukai orang dan disukai oleh Tuhan. Pastikan kita bertanggung jawab atas setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita, saudara. Karena itu adalah hal yang bisa akan kembali lagi kepada saudara. Keempat, ucapan mulut meluap dari hati, saudara. Ya, di Matius 12 ayat 34 dikatakan, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati, saudara. Jadi tidak mungkinlah orang berkata-kata jahat tapi hatinya baik. Di sini dijelaskan di dalam Matius 12 ayat 34. Apa yang dikeluarkan dari mulut adalah dari hati. Jadi kita bisa menilai seseorang apakah hatinya baik atau tidak baik. Kita ukur dari mulutnya, saudara. Maka hati-hati, saudara, pada saat kita mengeluarkan kata-kata, dipikirkan dulu, dicerna dulu, ya. Jagalah hatimu dengan segala waspada, karena disitulah terpancar kehidupan. Jadi kalau hati kita bersih, hati kita baik, hati kita clear, kita akan mengeluarkan kata-kata yang baik, maka baik itu akan kembali ke kehidupan kita. Maka itu adalah pancaran kehidupan yang ada pada kita, saudara. Kata-kata yang sia-sia akan terima hukuman. Saudara, memakai mulut kita berkata-kata sia-sia, itu akan ada hukuman. Yesus berkata dalam Matius 12 ayat 36, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara, ucapan-ucapan kita itu menentukan apakah kita itu dibenarkan atau kita dihukum, saudara. Maka kalau saudara tidak mau dihukum pada saat hari penghakiman, mari kita mengeluarkan ucapan-ucapan yang bisa dipertanggungjawabkan, ucapan-ucapan yang bukan hoax, ucapan-ucapan yang bukan gosip, ucapan-ucapan yang bukan adu domba, ucapan-ucapan yang bukan menyakitkan hati orang. Kita memakai mulut, bibir kita, dan lidah kita berkata-kata hal-hal yang baik, hal-hal yang mendorong orang maju, hal-hal yang membuat orang bahagia, saudara. Saudara, ada hal perkara yang dibenci oleh Tuhan. Di dalam Amsal 6 ayat 16 sampai 18. Dari 7 perkara yang menjadi kekejian hati Tuhan. Ada 2 yang ada hubungan dengan lidah, yaitu lidah dusta dan saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran, saudara. Saudara, ini hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Ini hal yang menurut Tuhan adalah keji, yaitu lidah dusta, yaitu berbohong demi kepentingan sendiri karena ada tujuan jahat. Berbohong itu keji di hadapan Tuhan, ya. Dan apalagi saksi dusta. Saksi dusta menyembur-nyemburkan kebohongan, menyembur-nyemburkan ketidakadilan,
hal yang mencelakakan orang lain, yang menimbulkan pertengkaran saudara, hal-hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan dan itu menjadi keji bagi Tuhan. Saudara, pakailah lidah kita agar kita selamat di bumi dan di surga. Amin. Di Amsal 10 ayat 20 dikatakan, lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Saudara, bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Orangnya benar, bibirnya dipakai untuk apa? Untuk mengarahkan, untuk mengajar orang, untuk membina, untuk menolong orang lain. Saudara, maka dari itu kita jadi orang benar, maka kita memakai lidah kita benar. Kedua, ucapan kata harus tepat waktu, saudara. Jangan kita tidak bisa kuasai diri kita sehingga kita terbawa oleh emosi, kita terbawa oleh perasaan yang terlalu berat, maka kata-kata kita dikeluarkan tidak tepat pada waktunya. Di Amsal 25 ayat 11-13 dikatakan, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak, saudara. Jadi pakailah kata-kata kita pada waktu yang tepat. Jangan pakai sembarangan waktu. Saya ingat satu cerita pada saat saya kelas SMA dulu. Ada seorang teman kami, dia itu orangnya sangat suka bicara, ya. Dan kalau dia bicara tidak berhenti, pembicaraan dia tidak jelas, topiknya tidak pernah jelas, ya. Dan sering sekali menyelah suatu pembicaraan pada topik yang salah dalam kondisi yang salah, dan sering juga ucapan itu menyakitkan orang lain. Teman-teman kita sering mengejek dia. Lu lebih baik jangan buka mulut bicara. Semakin lu bicara, semakin harga diri lu turun. Dan semakin banyak orang yang sakit hati sama lu. Mendingan simpen bicaramu, simpen kata-katamu. Nanti kamu ngomong sendiri aja, dia bilang. Gitu. Saudara, pakai kata-kata kita pada waktu yang tepat. Karena itu pasti bisa memberkati orang lain. Kita harus bisa menguasai. Jangan sampai lidah kita mengeluarkan kata-kata yang sesuai dengan emosi. Penyebar fitnah tidak dapat bagian di kemah Tuhan dan tidak boleh naik ke gunung kudusnya. Di Mazmur 15 ayat 1-3, perikopnya adalah siapa yang boleh datang kepada Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu, dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, dan yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Salah satu dari syarat untuk masuk dalam kemah Tuhan, masuk di dalam gunung kudusnya Tuhan, yaitu tidak menyebarkan fitnah dengan lidah, saudara. Amin. Jangan sembarangan pakai mulut kita berkata fitnah, ya. Orang lain bisa sakit, saudara. Maka kalau orang sakit, orang itu disakitkan, maka sakit hati itu akan balik lagi. Karena lidah itu puas, lidah itu bisa menikam kita. Mulut kita adalah harimau kita. Mulut kita adalah harimau kita, saudara. Kita diajarkan untuk berbicara sebatas yang diperlukan. Di Amsal 10 ayat 19 dikatakan, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Saudara, kita harus belajar bagaimana menguasai, bagaimana menahan diri, menahan bibir kita, supaya kita tidak terlalu cepat keluar berkata-kata sesuai dengan emosi kita. Kita berakal budi, kita menjadi orang yang pintar dan bijaksana. Kita mau mengeluarkan kata-kata yang tidak menyakitkan orang. Kita menahan bibir kita. Berbicara yang benar, jujur, sesuai dengan fakta.
1 Petrus 3, 10-12 berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu, saudara. Saudara mau mencintai hidup, saudara mau melihat hari-hari baik, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jangan keluarkan kata-kata yang jahat dan jangan mengucapkan hal-hal yang menipu, saudara. Nextnya adalah berbicara hal yang memotivasikan orang atau membangun orang. Amsal 15 ayat 2 dikatakan, lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan, saudara. Orang bijak adalah orang yang pintar, orang yang berakal budi. Tentulah orang semacam ini mengeluarkan kata-kata yang berkualitas, saudara, dan berpengetahuan dan intelektual. Kata-kata yang tidak merendahkan orang, kata-kata yang bukan menghina orang, kata-kata yang bukan sia-sia, saudara. Orang bijak adalah orang yang berkata-kata membangun orang lain, membimbing orang lain, mengajar orang lain dengan pengetahuan. Keluarkan kata-kata yang bijaksana, bukan kata-kata yang provokator. Orang bebal adalah orang yang susah mengerti, orang yang bandel, kepala batu, ya. Dia tidak bisa mengerti keadaan dan kondisi yang tepat, ya, dan tidak fokus dan tidak ada tujuan. Sering keluarkan kata-kata yang mencurahkan kebodohan. Kata-kata yang memfitnah, kata-kata dusta, cemooh, gosip, dan hoaks. Saudara, jangan mengeluarkan kata-kata itu. Bila saudara mau menjadi orang yang bijak, jangan menjadi orang yang bebal, saudara. Apa nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus tentang manusia baru? Salah satu karakter manusia baru di Efesus 4 ayat 29 adalah, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun dimanapun perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara, salah satu syarat manusia baru, ciptaan baru Tuhan adalah tidak mengeluarkan kata kotor dari mulut kita, dari mulut bibir kita, saudara. Jadi, saudara adalah manusia baru, saudara telah menjadi ciptaan baru, saudara dibaptis, saudara telah mengenal Tuhan, saudara mengerti banyak tentang firman Tuhan. Saudara adalah manusia baru yang tidak mengeluarkan kata kotor dari mulut saudara. Gajah mati meninggalkan gadingnya. Manusia mati meninggalkan kata-kata bijaknya, saudara. Saudara ingat, setiap kata-kata yang baik, yang bijaksana, yang keluar dari mulut kita akan dikenang oleh orang. Tapi jangan lupa juga, saudara, bila kata-kata kita, kata-kata jahat dan kotor sekali, itu juga dikenal orang, tapi dengan hal yang negatif, saudara. Maka dari itu, bila kita mati, kita mau dikenang orang dengan kata-kata yang bijak. Banyak kan kata-kata bijak dari orang-orang terkenal yang sudah meninggal, tapi kata-katanya tetap dikenang dan dipelajari banyak dan dihargai banyak orang. Lidah kita itu lidah yang berkuasa, saudara. Di Matius 21 ayat 21 berkata, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Saudara, Yesus mengajar kita bahwa setiap kata yang dikeluarkan kita dari mulut kita, asal kita percaya dan tidak bimbang, maka hal itu akan terjadi. Amin. Saudara percaya? Walaupun masa pandemi ini semuanya serba sulit, saudara, tapi asal saudara percaya dan tidak bimbang, maka kita akan melihat cahaya kemuliaan Tuhan di depan kita. Ada pengharapan, tetap ada di situ. Berkat-berkat Tuhan selalu ada. Kita jangan mundur.
kita mau memperkatakan hal yang baik dan positif dan optimis, sehingga kita bisa mendapatkan satu kehidupan yang penuh dengan berkat oleh Tuhan. Kata-kata yang berkuasa dari mulut kita yang diajarkan oleh Yesus Kristus adalah kata-kata yang dianugerahkan oleh Roh Kudus, saudara. Ya, kalau tanpa pertolongan dan bantuan Roh Kudus, kata-kata kita akan tidak ada artinya. Saudara ingat, kita hanya punya mulut satu, saudara. Jadi kita berdoa pakai mulut kita menyembah Tuhan pakai mulut kita. Tapi kita tidak boleh memakai mulut kita untuk mengutuk orang, untuk menyakiti Tuhan, untuk berkata-kata yang jahat dan berdosa. Lidah berkuasa untuk menyembuhkan, saudara. Ya, di Amsal 12 ayat 18 dikatakan ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Amin. Lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Amsal 16 ayat 24 berkata, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang, saudara. Pakailah mulut kita dengan positif, ya, agar apa yang kita katakan keluar ini bisa menjadi obat dan menyembuhkan orang lain, saudara. Bahkan menyembuhkan diri sendiri. Kalau orang yang bersungguh-sungguh terus, menggerutu terus, itu tidak akan mengalami kesembuhan. Obatnya tidak akan datang, saudara. Saudara, kita belajar dari Yesus, ya. Kita akan hidup ini mau mempunyai karakter seperti Yesus dan mau belajar seperti Yesus Kristus. Yesus menyembuhkan orang sakit dengan kuasa perkataannya, saudara. Masih ingat cerita tentang orang lumpuh yang di kolam Bethesda? Di Yohanes 5 ayat 8-9, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu dia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat, saudara. Saudara lihat, Tuhan menyembuhkan orang dengan kata dia. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kata-kata Tuhan Yesus sangat berkuasa dan berotoritas. Di Yohanes 11 ayat 43, dan sesudah berkata demikian berserulah ia dan dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan Yesus berkuasa, bahkan bisa membangkitkan orang yang telah mati. Amin. Itu yang kita mau, saudara. Itu yang kita semuanya harus pelajari dari Yesus Kristus. Bagaimana memakai mulutnya dengan kata-kata yang berkuasa, kata-kata yang berotoritas. Sehingga itu semuanya membawa satu hal yang baik dalam kehidupan ini. Yang terakhir adalah, saudara, 1 Petrus 4 ayat 11a dikatakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Amin. Saudara, ayo kita belajar, ya. Dikatakan di dalam 1 Petrus 4 ayat 11a ini, jika ada orang yang berbicara, saudara mau berbicara, berbicaralah sebagai orang menyampaikan firman Allah. Firman Allah itu kita belajar dari Alkitab, dari firman Tuhan yang kita baca, saudara. Nah, kita baca itu, kita keluarkan kata-kata itu. Karena kata-kata yang di dalam firman Allah mengandung kuasa. Karena kata-kata firman Allah yang di dalam Alkitab itu adalah kata-kata yang benar, kata-kata yang jujur, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang membangkitkan jiwa orang, saudara. Pakai lidah kita mengucapkan firman Tuhan setiap saat dalam kehidupan kita.
Jangan mengeluarkan kata-kata yang sia-sia dari mulut kita. Tapi kita memakai mulut kita mengatakan hal yang baik, sehingga kita bisa menguasainya, saudara. Apa yang keluar dari mulut adalah dari hati. Maka kita akan menjaga hati kita, supaya apa yang kita keluarkan dari mulut adalah hal yang baik. Tapi kalau hati kita tidak terjaga, maka yang keluar dari mulut adalah hal-hal yang negatif, yang tidak baik. Saudara, kita melihat bahwa lidah walaupun kecil, tapi dia sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Kita harus mengenal sifat-sifat daripada lidah, ya. Apa saja yang bisa dilakukan dalam kehidupan kita. Lidah itu api, lidah itu buas, tidak terkontrol, saudara. Tidak bisa dijinakkan. Hati-hati, lidah itu berkuasa. Tapi jangan lengah, jangan menyerah. Kita justru adalah orang-orang yang bijak, orang-orang yang pintar, orang-orang yang berintelektual, yang berhikmat. Kita justru harus memakai lidah kita untuk mengucapkan kata-kata yang penuh dengan kuasa dan berotoritas. Kita mengundang Roh Kudus untuk menolong kita berkata-kata dengan kata-kata yang memberkati banyak orang. Demikian firman Tuhan, saudara. Kita telah banyak belajar mengenai lidah, dan kita tidak mau melakukan kesalahan. Kita tidak mau memakai lidah kita untuk hal-hal yang sia-sia, karena itu ada hukumannya, saudara. Maka dari itu, jadilah orang bijak, dan kita akan menggunakan lidah kita untuk memberkati dan diberkati. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Terima kasih ajaran Engkau tentang lidah Tuhan Yesus. Kami sekarang mengerti Tuhan, lidah walaupun kecil, tapi dia sangat berkuasa. Dan biarlah kami semua belajar menjadi orang yang bijaksana. Biarlah kita belajar menjadi anak-anak yang mengerti akan kebenaran, akan hal-hal yang benar, yang patut diucapkan oleh mulut, sehingga semua yang dikeluarkan dari mulut kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan, kami juga belajar bahwa setiap hal yang kita mau bicarakan, kita bicara firman Tuhan. Biarlah Tuhan, kami diberikan kekuatan, kami diberikan hikmat untuk belajar terus tentang firman Allah yang ada, sehingga kita mengucapkan firman Allah setiap kita berkata-kata, memakai mulut, bibir, dan lidah kita. Terima kasih Tuhan, kami minta pertolongan Roh Kudus untuk mengurapi kami semua, urapi lidah kami, urapi mulut kami, urapi bibir kami, urapi hati kami, sehingga yang kami lakukan ini menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu kita satukan hati bersama-sama di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami boleh beribadah sekalipun kami di rumah masing-masing. Tapi kami percaya hadirat Tuhan terus memenuhi kehidupan kami.
Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami sudah boleh dengar. Biarlah firman-Mu yang menjadi pelita dalam kehidupan kami, menjadi terang dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa ya Tuhan buat hamba-Mu yang sudah boleh menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kau berkati hamba-Mu, Kau berkati keluarga besarnya, pelayanannya, bahkan pekerjaannya Tuhan. Kami percaya Engkau yang selalu menyertai. Kami juga berdoa ya Tuhan, kami satukan hati kami buat bangsa dan negara kami Indonesia. Terlebih kami berdoa buat pemimpin kami, Pak Presiden Joko Widodo beserta wakilnya Tuhan, Pak Kiai Ma'ruf Amin. Kami percaya Tuhan yang sudah menetapkan mereka, sudah memilih mereka menjadi pemimpin dari bangsa ini. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau yang memampukan mereka, Engkau memberikan mereka hikmat, Engkau memberikan mereka kebijaksanaan di dalam kepemimpinan mereka Tuhan. Engkau yang memberikan setiap tanggung jawab yang lebih lagi kepada mereka Tuhan, sehingga apapun yang mereka lakukan boleh takut akan Tuhan. Kami juga berdoa buat jajarannya Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah, menteri-menteri yang ada, DPR, bahkan bupati, gubernur di setiap kota. Kami percaya Tuhan juga memberikan mereka roh takut akan Tuhan, sehingga apapun yang mereka kerjakan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Jadikan terus gereja-Mu boleh menjadi berkat, menjadi terang kasih-Mu, sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan mungkin yang ada di pelosok-pelosok, bahkan di kota-kota, Tuhan yang terus memampukan mereka ya Bapa. Terlebih kami juga berdoa untuk perekonomian daripada bangsa kami. Kami tahu Tuhan, di setiap pergumulan apapun, bahkan hari-hari ini yang sedang terjadi dialami bangsa kami, virus corona, kami percaya Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan keadaan bangsa kami, sehingga kami boleh bangkit, sehingga bangsa ini boleh bangkit Tuhan. Kami percaya mujizat terjadi atas bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, mungkin orang-orang yang masih terkena COVID-19 ini, kami percaya Engkau memberikan mereka kesembuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat hamba-Mu, gembala sidang kami, Pak Pendeta Insinyur Niko Notoharjo, dimanapun hamba-Mu berada, Tuhan yang terus memberkati, menjaga, melindungi. Tuhan terus memberkati keluarga besarnya, istrinya, anak-anaknya, menantu, cucu Tuhan. Tuhan yang menjaga mereka semua. Kami juga berdoa untuk pelayanan hamba-Mu. Tuhan pakai dengan dahsyat di era Pentakosta ini Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa buat wakilnya Tuhan. Manapun juga mereka berada. Tuhan yang terus memberkati, menjaga, melindungi mereka. Terus Engkau memberikan mereka kesatuan hati, bergandengan tangan untuk membawa Tuhan GBI Gatot Subroto untuk lebih lagi berkarya di dalam Engkau ya Tuhan. Untuk membawa jiwa-jiwa kepada Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Gembala Rayon 1E Pak Beni Gunawan. Tuhan juga memakai hamba-Mu buat generasi Yeremia. Tuhan pakai dengan luar biasa. Kami juga percaya bahwa Tuhan yang terus memampukan hamba-Mu Tuhan untuk membawa Rayon 1E untuk lebih lagi ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala kami Season City dan Taman Anggrek, Pak Pendeta Ferry Rojana. Tuhan terus memberkati hamba-Mu, memberikan terus hikmat, memberikan terus kemampuan, kebijaksanaan di dalam pengembalaan yang Tuhan percayakan. Engkau memberkati istrinya, kedua anaknya Tuhan, bahkan Engkau menjagai kemanapun mereka berpergian. Kami juga berdoa buat kedua wakilnya Tuhan, Pendeta PDM Handilim, bahkan Pendeta Pak Teriagus ya Tuhan. Kami percaya Engkau juga memberikan mereka kesatuan hati, bergandengan tangan Tuhan untuk membawa GBI Season City dan Taman Anggrek untuk lebih lagi Tuhan melayani Engkau ya Bapa, memenangkan jiwa, membawa jemaat-Mu untuk lebih lagi kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat kesehatan mereka Tuhan, Engkau yang menjaga, melindungi, memberikan mereka kekuatan. Kami juga berdoa Tuhan buat pelayan Tuhan, pekerja Tuhan dimanapun mereka juga saat ini berada. Tuhan memberikan mereka pengharapan, kekuatan, kesehatan Tuhan. Bahkan kami juga berdoa mungkin yang terkena virus corona, dan percaya Tuhan memberikan mereka kesembuhan, baik jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka saat ini berada. Tuhan memberikan mereka kesembuhan, baik yang mungkin ada yang ditinggalkan suami atau anak atau istri. Kami percaya penghiburan Roh Kudus-Mu yang terus memampukan mereka ya Tuhan. Terima kasih mereka yang sedang bergumul di dalam setiap aspek kehidupan. Kami percaya Engkaulah jalan, Engkaulah pengaduan setiap kami semua ya Tuhan. Kami percaya Engkaulah jalan keluar di dalam setiap pergumulan jemaat bahkan pengerja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi.
kita arahkan hati dan pikiran kita ke surga, kita mau menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus. Penyertaan, pertolongan, dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus menjemput kita untuk kehidupan kekal selama-lamanya. Yang percaya dan sudah menerima berkat, mari kita sama-sama katakan, Amin. Tuhan memberkati. Shalom.